kabar semuanya? Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang manfaat ASI bagi ibu secara tuntas. Silahkan ditonton sampai habis ya. Nah, kalian juga bisa follow Instagram aku, Nida Pirkaliana. Di sini juga aku ada nyimpan highlight tentang ASI, payudara, dan masih banyak lainnya akan ditampilkan. Follow juga fanspage aku, Mama Nida. Nulis tentang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nida Pirkaliana. Nah, kali ini aku akan membahas tentang manfaat ASI bagi ibu. Karena begitu besar manfaat ASI itu, baik bagi ibu maupun bayi, tidak bosan-bosannya saya akan selalu memberikan informasi tentang apa saja sih manfaat ASI atau proses mengasihi itu bagi seorang ibu. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe karena aku akan memberikan informasi seputar kesehatan agar kalian tidak ketinggalan. Subscribe ya. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang manfaat ASI. Silahkan cek ya, ada di sini. Nah, jadi video kali ini saya akan membahas lagi tentang manfaat ASI khusus buat seorang ibu. Nah, jadi ada beberapa manfaat ASI yang begitu besar efeknya terhadap seorang ibu yang melakukan proses mengasihi kepada bayinya. Nah, jadi untuk yang manfaat yang pertama, proses mengasihi atau aktivitas menyusui bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan seorang ibu. Nah, seperti yang telah kita ketahui, setiap ibu yang hamil selalu ataupun bisa dikatakan pastinya akan mengalami kenaikan berat badan sebelum normal ataupun sebelum waktu hamil. Itu bisa 10 kilo, 15 kilo, bahkan ada yang 20 kiloan kenaikan berat badannya. Nah, pada saat setelah melahirkan terjadi penurunan berat badan karena seorang bayi telah keluar, begitu juga disertai dengan plasenta dan lain-lainnya. Nah, jadi memang penurunan berat badan setelah melahirkan belum terjadi secara drastis. Nah, dengan adanya proses mengasihi, seorang ibu bisa menurunkan berat badannya. Misalkan yang pertama, ibu begadang. Secara otomatis kalau kita mengasihi seorang bayi, setiap 2 jam sekali ataupun 3 jam sekali kita akan bangun memberikan ASI kepada bayi kita. Nah, memang pada 3 bulan atau 4 bulan pertama proses mengasihi berat badan masih sedikit mengalami kenaikan, tetapi seiring berjalannya waktu berat badan bisa turun seperti sedia kala. Nah, untuk manfaat yang kedua, proses aktivitas menyusui bisa mengembalikan kondisi rahim kita seperti sedia kala. Nah, ini lebih tepatnya ataupun jelas kelihatannya pada saat kita setelah melahirkan. Kontraksi uterus itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Sedangkan proses kita menyusui itu bisa meningkatkan hormon oksitosin. Jadi dengan proses menyusui akan merangsang kontraksi uterus sehingga uterus ataupun rahim kita bisa kembali seperti sedia kala. Untuk manfaat yang ketiga, aktivitas menyusui bisa mengurangi depresi pada ibu setelah melahirkan. Nah, jadi
Dengan proses menyusui akan terjadi ikatan batin antara seorang ibu dan seorang anak. Dan selain itu juga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan proses menyusui akan terjadi peningkatan hormon oksitosin. Nah, jadi hormon oksitosin ini bisa memberikan dampak anti kecemasan buat seorang ibu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk manfaat ASI bagi ibu yang keempat, aktivitas menyusui bisa mengurangi resiko penyakit seperti kanker payudara, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, ataupun kencing manis, penyakit radang sendi, dan masih banyak yang lainnya. Saat menyusui yang keempat yaitu aktivitas menyusui bisa mencegah ibu menstruasi. Jadi di sini lebih ke KB alami. Nah, dengan adanya proses mengasihi ibu kepada bayinya akan terjadi penurunan hormon estrogen sehingga tidak akan terjadi pematangan sel telur sehingga proses menstruasi tidak terjadi. Nah, jadi untuk metode amenorelaktasi, nah jadi KB alami karena menyusui ini namanya metode amenorelaktasi. Sudah pernah saya buatkan videonya. Nah, silahkan cek di sini ya. Nah, setelah itu untuk manfaat proses menyusui yang keenam, seorang ibu ataupun mama bisa menghemat waktu dan uang bahkan tenaga. Nah, jadi menghemat waktu di sini mama ataupun ibu tidak perlu menghabiskan waktu untuk misalkan mencuci botol ataupun mensterilkan botol-botol susu jika seorang bayi tidak mendapatkan ASI. Nah, untuk menghemat uang di sini seorang ibu tidak perlu menyiapkan dana ataupun uang untuk membeli susu pengganti ASI. Nah, jadi dana ataupun uang ibu yang sudah ibu sisihkan bisa dibelikan untuk misalkan skincare sehingga ibu lebih kelihatan bersih meskipun setelah melahirkan. Jadi proses menyusui bayi itu tidak lama, minimal 2 tahun. Nah, berbeda dengan proses menyusui ke bapaknya anak-anak. Betul nggak, Bu? Nah, jadi begitu besar manfaat proses mengasihi itu bagi seorang ibu, sayang bagi kita untuk melewatkannya. Nah, semoga ibu-ibu di luar sana ataupun yang baru ingin proses menyusui berlangsung, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar sampai proses mengasihinya selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menonton dan bisa memberikan motivasi untuk proses mengasihi. Karena proses mengasihi itu adalah kodrat bagi seorang ibu dan kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana suatu proses itu bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat dalam memberikan ASI. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share yang sebanyak-banyaknya, boleh ke sosmed ataupun ke grup-grup teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.